Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba kalian lihat teman kalian di samping kanan dan kiri. Nah, kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, masuk semua ya. Kalau begitu, kita lanjutkan ke materi hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar yang pertama, indahnya kalimat thayyibah. Nah, adakah yang sudah tahu kalimat thayyibah itu apa? Katakan. Oke, kalimat thayyibah adalah istilah yang digunakan untuk ungkapan-ungkapan yang baik. Nah, pertama kita akan bahas kalimat thayyibah subhanallah. Nah, kalimat subhanallah yang mempunyai arti maha suci Allah. Nah, secara bahasa ungkapan subhanallah berarti aku mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Nah, jadi kalimat subhanallah ini disebut juga dengan kalimat atau bacaan tasbih. Nah, kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala yang paling suci di alam semesta ini. Nah, kemudian semua yang ada di langit dan ada di bumi ini bertasbih kepada Allah. Seperti dalam firman Allah surah Al-Jumu'ah ayat 1. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusi azizil hakim, yang artinya apa yang ada di langit dan yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, Maha Raja yang maha suci, yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, anak-anak, kira-kira kalimat thayyibah subhanallah ini diungkapkan ketika apa ya? Ada yang tahu? Oke, baik. Yang pertama, ketika melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menakutkan. Kira-kira apa? Ya, bagus. Seperti melihat petir, melihat kilat, badai, banjir dan sebagainya. Yang kedua, yaitu saat kita dalam keadaan lupa. Misalnya saat kita mengingatkan imam sholat yang lupa dengan jumlah rakaat atau gerakannya. Kemudian yang ketiga diucapkan ketika melihat orang cacat. Nah, kemudian diucapkan ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Nah ya, ketika berzikir dilakukan setelah sholat sebanyak berapa kali? 33 kali. Nah, oke, yang kedua yaitu kalimat thayyibah masya Allah. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak akan hal itu. Nah, kalimat tersebut diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Contohnya, ketika melihat bangunan yang indah dan megah, ketika melihat masjid, masjidnya indah, maka kita ucapkan masya Allah. Ketika kita pergi ke suatu tempat yang indah, mungkin pantai ya, pantainya indah sekali, kita ucapkan masya Allah. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 39, walaula izza qalta janataka qulta masya Allah la quwata illa billah intaroni ana aqala minka malawa walada, yang artinya mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, masya Allah la quwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, dari dalil tersebut kita pahami bahwa objek dari ucapan masya Allah itu adalah kebun. Nah, sedangkan adanya sebuah kebun ini tadi selain tanaman-tanaman yang di dalamnya tumbuh atas izin Allah, juga ada usaha dari manusia atau si pemilik kebun dengan menanam, menyirami, memupuk dan sebagainya. Nah, kalimat masya Allah ini diungkapkan untuk mewujudkan atau menunjukkan kekaguman seseorang atau kejadian yang digunakan sebagai ekspresi penghargaan. Nah, sementara dalam waktu yang sama juga sebagai pengingat bahwa semua pencapaian bisa terjadi itu karena kehendak Allah.
Yang ketiga adalah kalimat thayyibah Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar ini sudah sering sekali kita dengar ya, setiap hari malahan ya. Allahu Akbar ini artinya Allah Maha Besar, disebut juga dengan bacaan takbir. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar. Penciptaan alam semesta dan seluruh isinya telah cukup menjadi bukti bahwa kebesaran Allah. Ini mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kewajiban kewajiban bagi setiap muslim. Nah, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dapat menghindarkan diri kita dari sifat sombong. Caranya yaitu dengan membiasakan diri mengucapkan Allahu Akbar. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini sanggup menjadikan segala hal yang tidak mungkin bagi kita menjadi mungkin. Nah, seperti firman-Nya dalam surah Yasin ayat 83. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, kalimat takbir ya. Nah, kalimat takbir ini diucapkan pada saat apa saja? Ada yang tahu? Yuk, angkat tangan. Ya, betul, saat azan dan iqomah. Kemudian ya, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari tasyrik. Terus untuk mengagumi kekuasaan Allah. Terus ya, wirid setelah sholat bersamaan dengan tasbih, tahmid dan tahlil. Yang selanjutnya yaitu manfaat membiasakan kalimat thayyibah. Apa sih manfaatnya kalau kita terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah? Yang pertama, mendapat pahala dari Allah. Yang kedua, membuat kita semakin dekat kepada Allah. Yang ketiga, mempertebal keimanan kepada Allah. Nah, yang keempat, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Terus mengingatkan manusia bahwa kekuasaan Allah bersifat mutlak. Dan yang terakhir, menghapus dosa-dosa kita. Oke, lanjut ya ke bab selanjutnya. Kita akan belajar mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, apa sih Asmaul Husna itu? Nah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Nah, ada yang pertama yaitu mengenal sifat Allah Al-Malik. Nah, apa artinya Al-Malik? Ya, betul. Al-Malik artinya yang maha merajai. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah maupun melarang. Nah, selain itu, Al-Malik juga bermakna yang memiliki segala sesuatu. Dia tidak membutuhkan kepada sesuatu pun, tapi sebaliknya, kita membutuhkan Allah. Nah, segala yang ada di langit dan di bumi itu tunduk atas kekuasaan Allah. Semua yang terjadi dalam alam semesta juga atas kehendak Allah. Nah, hal tersebut dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 116. Fata'alal labul malikul haq, la ilaha illahu rabbul ashril karim. Artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Nah, kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, tidak terbatas. Kekuasaannya itu maha tinggi, tidak dapat disentuh dan dipengaruhi oleh siapapun. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah, kita harus bersikap rendah hati. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh semena-mena kepada orang lain. Nah, kemudian mengenal sifat Allah Al-Qudus. Nah, Al-Qudus ini artinya Dia bersih dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala ini amat jauh dari sifat-sifat jelek dan lebih pantas menyandang sifat-sifat baik dan mulia sesuai dengan firman-Nya pada surat Al-Hasyr ayat 23.
Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul ladzinul jabarul mutakabir subhanallahi amma yusrikun. Artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, Al-Qudus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, Al-Qudus berarti Maha Suci. Maka Allah Subhanahu wa taala menyukai kebersihan dan kesucian. Oleh karena itu, kita sebagai hamba harus bagaimana? Nah, kita hendaknya selalu dalam keadaan bersih. Nah, misalnya ketika kita mau sholat, maka kita harus apa? Ya, kita harus berwudu, kita harus rajin mandi, karena Allah itu menyukai kesucian dan kebersihan. Sehingga kalau kita mau menghadap kepada Allah, kita mau sholat tadi, tubuh kita harus bersih dari kotoran dan najis. Nah, kita itu harus menjadi muslim yang beriman dan bertakwa, yang selalu bertaubat jika berbuat kesalahan agar diri kita disucikan dari dosa. Nah, hikmahnya dari sifat Al-Qudus adalah yang pertama, kita dapat menikmati apapun tanpa prasangka buruk, karena Allah Subhanahu wa taala berdasarkan prasangka hambanya. Yang terpenting, kejadian apapun yang menimpa harus mengubah diri kita menjadi lebih baik. Nah, yang kedua, siap dengan ketidaksempurnaan diri. Kemudian yang ketiga, siap dengan segala kekurangan orang lain. Kita tidak boleh mencelanya ya. Kemudian yang terakhir yaitu mengenal sifat Allah Al-Aziz. Nah, Al-Aziz merupakan salah satu Asmaul Husna, yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa. Nah, Allah dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya. Nah, jika Allah menghendaki turun hujan, maka juga akan turun hujan. Jika Allah menghendaki terjadi panas, juga akan panas. Nah, misalnya juga dalam keadaan panas nih, terang benderang, terus hujan. Nah, Allah menghendaki demikian, maka juga akan terjadi demikian. Nah, Allah telah menciptakan alam dan seluruh isinya tanpa bantuan siapapun, dan Allah juga sendiri yang mengatur makhluknya. Nah, zat yang mampu melakukan hal tersebut tentunya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Nah, kekuatan serta keperkasaan Allah Subhanahu wa taala ini melebihi serta mengatasi segala kekuatan dan keperkasaan yang ada di alam semesta. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 1-5 yang artinya, wahai Yasin Muhammad, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau sungguh adalah termasuk para rasul yang berada di atas jalan yang lurus, yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa dan bijaksana. Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber dari segala kekuatan yang ada. Oleh karena itu, barang siapa mencari sumber kekuatan di luar Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanapun juga akan datang saatnya ia akan binasa. Semua makhluk diakuinya ataupun tidak membutuhkan Allah. Jadi kita mengakui atau tidak, kita itu pasti membutuhkan Allah. Nah, berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Aziz yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus bersikap tegar dalam menghadapi segala masalah, tegar dalam menuntut ilmu, terus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menghadapi musibah yang datang, serta selalu memiliki akhlak dan watak kuat, tangguh dalam menggapai cita-cita. Nah, itu tadi penjelasan
dari materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.